Sektor pendidikan tidak luput dari perhatian pemerintah di masa 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, terutama selama pandemi COVID-19. Masyarakat terpaksa harus beradaptasi dengan teknologi dalam dunia pendidikan pada masa yang penuh tantangan ini. Sebab pandemi global telah mengubah cara belajar mengajar, yakni melalui pembelajaran daring. Pembelajaran daring secara penuh adalah hal baru bagi seluruh guru di dunia, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dan setelah lebih dari setahun pembelajaran daring berlangsung, pemerintah membuka pembelajaran tatap muka atau PTM. Pelaksanaannya terbatas, syaratnya ketat. Isi ruang kelas maksimal 50%. Siswa wajib sudah divaksin, harus ada izin dari orang tua. Pembatasan ini untuk mencegah sekolah menjadi klaster baru COVID-19. Tujuan PTM adalah untuk menekan learning loss anak-anak. Risiko ini sudah diprediksi sejak penutupan sekolah di seluruh dunia menyusul badai pandemi. Siswa di wilayah pedesaan yang sulit mengakses internet serta minimnya infrastruktur lebih rentan terpapar learning loss. Kolaborasi optimal sekolah, orang tua, dan siswa akan menyelamatkan masa depan satu generasi. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 telah berdampak pada sektor pendidikan di tanah air. Lalu seperti apa sebetulnya dampak pandemi lainnya dalam sektor pendidikan dan program-program apa saja yang perlu digenjot serta inovasi apa yang kemudian perlu untuk dikembangkan di masa pandemi. Nah, untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan kita akan bahas hal tersebut dengan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI, ada Prof. Supardi sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat siang, Prof. Salam sehat. Selamat siang, salam sehat Bu Petri. Oke, Prof, hari ini kita khusus berbicara soal pendidikan kita nih, Prof. Selama 2 tahun nih pandemi, kira-kira bisa tidak memberikan sedikit gambaran paling tidak kepada masyarakat sebetulnya sekarang tuh kualitas pendidikan kita seperti apa sih, Prof? Bagaimana sebelum pandemi, kita sendiri juga masih tergambar, masih banyak ketertinggalan dengan halnya tetangga-tetangga kita saja, misalnya bahkan termasuk dengan Vietnam misalnya, yang merdekanya belakangan dari kita gitu. Kalau lihat dari misalnya hasil penilaian dengan TIMSS dan misalnya PISA dan lain-lain ya, kalau kita mengacu ke sana, itu perlu kita tingkatkan segera. Tapi kemudian baru saja dengan program-program Mas Menteri yang baru ini dengan terobosan-terobosannya, tapi kemudian kan belum terimplementasikan dengan baik sehingga kita juga belum bisa mengevaluasi. Aslinya tertimpa bencana COVID-19 ini kan gitu. Yang ini kemudian malah menjadi ya sebagaimana tadi sampaikan, pembelajaran tidak berlangsung, program pembelajaran PJJ dan daring ini kan juga lebih pada sekedar istilahnya sesuatu yang tidak substansial sebetulnya. Dan terlebih lagi kalau ini untuk di jenjang pendidikan dasar yang fondasi untuk pendidikan kita, misalnya SD, apalagi TK ini kan tidak sekali. Jadi jelas gambaran ini sangat susah kalau ukuran sekarang ya, makin kita makin tertinggal. Di samping persoalan tertinggal, sebetulnya paling penting juga adalah kita berharap baru saja kan kita juga meningkatkan animo masyarakat pada pendidikan supaya lebih meningkat. Tapi kan dengan kondisi pandemi ini jangan sampai kemudian terutama di daerah-daerah, karena kondisi pandemi ini ternyata kan tidak seluruh sektor yang terganggu kan, termasuk perekonomian. Nah, orang tua yang dulunya dibujuk yang pedalaman pedesaan itu supaya anak-anaknya sudah sekolah dan sudah efektif mau. Dalam kondisi kemarin kan akhirnya bahkan mereka diajak serta untuk membantu orang tua ke ladang, ke sawah. Nah, jadi nanti ini juga sesuatu tantangan lagi adalah dalam rangka membangkitkan semangat belajar khususnya untuk bangsa kita yang ada di daerah. Karena kita lihat Indonesia ini kan beda kayak Singapura. Indonesia itu ada di Jakarta, tapi kita juga ada di pedalaman misalnya. Gak usah jauh lah, di Bogor juga masih ada wilayah pedalaman, apalagi kalau di luar Jawa. Prof, jadi gambarannya susah kalau untuk menggambar. Oke, Prof, tapi ini kan sudah ada paling tidak 2 sistem begitu ya yang dilakukan, PJJ jarak jauh dan juga PTM terbatas begitu. Tapi bisa dibilang kalau
guru-guru kita, kemudian juga anak-anak didik seperti itu. Apakah sudah bisa beradaptasi dengan sistem ini? Kan PJJ daring khususnya ini kan sesuatu yang mendadak ya, sesuatu yang mendadak yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Benar. Itu kan suatu kondisi ibaratnya karena harus berjalan, harus menyeberang ada suatu danau, ya mau tidak mau harus nyeburlah di sana. Belum belajar tentang bagaimana teori renang, bagaimana supaya tidak tenggelam dan sebagainya, tapi kita harus berusaha di sana akhirnya. Sudah nyebur pada kolam, ya udah harus bagaimana berenang. Itu kan kondisi daring. Jadi persoalan daring ini kan sebetulnya tidak sering disampaikan lah dalam selama ini. Tidak hanya persoalan infrastruktur jaringan dan sarana prasarana pembelajaran, tapi kesiapan SDM-nya kan juga, kesiapan gurunya, kesiapan siswanya, bahkan termasuk orang tua yang mendampingi belajar di rumah. Itu kan sesuatu yang sebetulnya ya kita melihat gambaran ini kan tidak hanya di kota, tapi juga dari situ luas sampai di desa-desa. Benar. Itu kalau daring. Lalu yang kedua, persoalan PTM juga ini kan sangat terbatas, Bu. PTM yang kita cobakan ini kan hanya tadi disampaikan paling banyak siswa boleh masuk 50% dan durasi di sekolah hanya 2 jam. Jadi ini sangat kalau di persentase misalnya dengan kondisi normal itu kan 100%, di mana dalam sehari siswa bisa 7 sampai 8 jam gitu misalnya. Kan katakanlah saya sebut 8 jam biar gampang. Kan hanya 25%-nya dari 50%, hanya 12,5%-nya efektivitas pembelajaran yang PTM ini kalau dibandingkan dengan kondisi normal sebelum pandemi gitu. Prof, tapi itu berarti mengurangi dalam artian kan kita juga masih berjuang begitu ya dengan yang namanya literasi, contohnya literasi membaca seperti itu. Nah, dengan adanya sistem-sistem yang kemudian mau tidak mau kita harus beradaptasi di tengah pandemi COVID-19 ini, apa yang paling butuh untuk dilakukan saat ini? Ya, yang jelas sih kita pertama yang paling butuh itu harus memelihara semangat belajar dari para siswa dan orang tua belajarkan anak itu harus ditumbuhkan dan dipelihara itu. Jadi yang paling penting itu. Nah, kalau semangat belajarnya ada, kalau istilah orang Jawa sinaunya ada, bahasa lainnya kuriositasnya lah, rasa ingin tahu siswa itu ada kan mau belajar itu yang menurut saya jadi yang penting ditumbuhkan dulu, rasa dijaga juga. Jadi persoalan sehingga saya berharap juga ada satu hal yang harus dijaga. Memang dalam pandemi ini kita pahami lah kesehatan dan keselamatan itu menjadi prioritas. Tapi dalam kondisi kesehatan dan keselamatan prioritas, kalau misalnya tadi disampaikan kita mengalami learning loss, juga nanti generasi yang tidak berpengetahuan, generasi yang tidak punya keterampilan skill, terus mau jadi apa bangsa yang kita itu. Jadi kasarnya ya mungkin ada istilahnya ya apa kita yang penting hidup tapi kemudian nanti hidup jadi beban, atau kita misalnya ya dalam kondisi kondisi kita dengan kehati-hatiannya kita harus terjun tapi untuk menyiapkan masa depan supaya tidak jadi beban kita, tidak jadi beban orang lain, tidak jadi beban negara. Itu kan gitu. Itu ya, jadi sehingga menurut saya yang paling penting juga dalam rangka memelihara semangat belajar peserta didik ini adalah jadi kondisi pandemi ini dalam menangani di bidang pendidikan jangan sampai mengganggu kesehatan mental peserta didik. Peserta didik harinya jadi jangan sampai terganggu itu. Ya ini kan sudah dalam rangka setahun lebih saja anak-anak tidak PTM ini yang kalau kami dapatkan gambaran laporan di teman-teman guru itu begitu dibuka PTM mereka sangat riang gembira karena selama PTM itu mereka merasa stres di rumah itu. Ya mungkin stres karena kondisi di sini juga ada hikmahnya bahwa ternyata teknologi informasi ini dunia digital tidak serta-merta bisa menggantikan peran guru dan pembelajaran di kelas ternyata gitu. Itu juga. Jadi mereka mengaku bahwa siswa-siswa merasa stres selama pandemi di rumah yang tidak PTM itu. Nah, sehingga kalau ini terus-terusan kondisinya tidak dibuka, anak stres, maka jangan sampai trauma. Itu yang saya katakan tadi, kalau sampai timbul trauma anak untuk belajar, ini yang repot. Ini harus dipelihara, terutama untuk jenjang-jenjang pendidikan dasar itu yang kita harus pelihara semangat belajarnya itu. Nah, kalau mungkin udah jenjang SL sekolah menengah perguruan tinggi,
saya kira menggunakan teknologi daring atau misalnya dengan pembelajaran PJJ masih bisa lah, artinya walaupun itu juga tidak 100% kalau tanpa tatap muka bisa efektif. Prof, kalau soal kurikulum yang dikeluarkan pemerintah, catatan Anda, Prof? Ya kalau kurikulum saat ini kan ya kurikulum darurat, hanya kurikulum yang penting tadi menjaga suasana belajar, suasana kebatinan anak-anak ini tetap terpelihara semangat belajarnya. Ya, tidak mungkinlah kita bisa mencapai kurikulum yang normal, yang sesuai harapan seperti belum pandemi. Ya karena tadi kondisi waktu belajar saja saya katakan dengan PTM dibuka itu hanya 12,5%-nya. Ini kalau secara matematik. Walaupun memang proses belajar itu kan bisa juga secara self learning, belajar mandiri. Tapi kondisi menciptakan belajar mandiri ini kan harus diciptakan, tidak serta-merta. Sangat jarang persentasenya. Saya juga belum melakukan penelitian berapa sih sebetulnya anak-anak itu yang bisa belajar mandiri tanpa distimulan dari guru atau dari sekolah gitu. Oke, memang masih banyak catatan ya terkait dengan dunia pendidikan kita, khususnya juga di tengah pandemi COVID-19. Prof, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Dan langsung akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, dialog kita lanjutkan. Kita masih terhubung dengan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI, Prof. Supardi. Prof, kalau di segmen sebelumnya kita sudah berbincang soal dunia pendidikan kita secara umum begitu. Tapi di segmen ini mungkin kita akan menekankan atau memberikan gambaran kepada masyarakat sebetulnya bagaimana nasib atau kondisi guru-guru kita di tengah pandemi COVID-19 ini, Prof. Terima kasih, Ibu. Jadi kondisi guru-guru ya dengan semangat juangnya, kondisi ini dalam kondisi katakan average sama. Di luar kita misalkan masih banyak yang honorer dan sebagainya ya. Yang jelas sebetulnya kan karena semangat juang dan dedikasi para guru, maka kan Pak Guru juga mengupayakan ngikutin kemauan pemerintah, yang berusaha untuk PTM. Walaupun dengan PTM ini kan sering saya katakan bahwa sebetulnya kebijakan pembelajaran yang saat ini kan guru sebetulnya punya beban double. Karena untuk peserta didik yang orang tuanya tidak mengizinkan ke sekolah kan harus dilayani juga dalam pembelajaran daring. Ini kondisi ini bukan berarti dalam kondisi yang lain sekolah. Dalam satu kelas saja misalnya guru yang diajar oleh dia, dari misalnya ada 30 siswa, ada 2 siswa yang tidak diizinkan untuk datang PTM, kan harus haknya dilayani dalam pembelajaran daring. Jadi guru yang selain melanjahin tetap PTM juga tetap melayani daring. Walaupun terkait dengan ini beruntunglah mungkin untuk sekolah dan orang tuanya yang fasilitas daringnya ada. Sehingga kalau yang enggak, kan guru menjadi lebih berat. Artinya di samping dia melakukan PTM juga nanti daring, bahkan daringnya nih daring PJJ ini kan ada 2, Bu. Ada PJJ daring, ada PJJ luring gitu kan. PJJ luring ini terjadi sebetulnya memang sangat sedikit sih mungkin karena ada di wilayah Jawa, katakanlah sebutlah di Jawa Barat, tapi yang belum terjangkau atau internetnya kurang bagus. Itu masih ada wilayah-wilayah kita. Gak usah jauh, saya kan di Tangerang Selatan ini berdekatan dengan Bogor. Kabupaten Bogor itu masih ada wilayah kecamatan yang kalau internetnya private gitu, sehingga kalau dengan PJJ daring nggak bisa. Sehingga kadang-kadang mereka PJJ luring, menyiapkan suatu modul, menyiapkan suatu tugas untuk melayani itu. Nah, dalam ini sebetulnya, jadi namun demikian sebetulnya kami alhamdulillah melihat ini tidak mendapatkan keluhan daripada para guru bahwa dia mengeluh karena harus melayani 2 sistem ini. Tapi kalau suatu sekolah yang infrastruktur jaringan internetnya dan sarana belajar daringnya ada dan kemudian
orang tuanya juga ada, itu bisa. Jadi pembelajaran seperti kita nih tatap muka, tapi kemudian sekaligus diskaitkan, online-kan, jadi bisa sekaligus. Nah, untuk itu barangkali ya gimana Bu? Oke, Prof, salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah terkait dengan program guru belajar. Nah, ini program ini sebetulnya program seperti apa, Prof? Seberapa besar kemudian ini membantu guru-guru kita? Kalau program guru belajar itu yang memang hakikatnya guru kan harus belajar sepanjang hayat. Guru kan karena harus mengupdate terus pengetahuannya, apa yang diajarkan. Sebetulnya pengertian guru belajar harusnya itu kan sudah berlangsung dari dulu. Ini hanya persoalan istilah saja dan kemudian dibumikan sekarang. Kalau guru misalnya hanya mengajar dengan ilmunya yang sudah dia peroleh dari 30 tahun lalu tanpa updating informasi, gimana untuk bisa melakukan kapasitas sebagai guru yang baik, gitu kan itu. Hanya persoalan yang saat ini dihadapi kan tidak hanya untuk bicara itu, tapi bagaimana yang tadi dikatakan guru ini bisa melaksanakan. Tapi yang paling lebih penting lagi adalah kalau menurut saya persoalan guru ini adalah yang pengangkatan P3K, ya kita syukurilah. Alhamdulillah sekarang ada guru honorer diangkat 173 ribuan. Walaupun ini kan kekurangan guru kita ini masih sekitar 1,5 juta. Jadi masih jauh, masih sekitar 300-an guru di sekolah negeri aja yang masih nasibnya belum jelas. Ini harus segera mereka program ini, baru nanti dikembangkan guru belajar tadi. Dan guru belajar itu kalau mau dilanjutkan, supaya orang dalam kondisi equal lah, standarnya punya terstandarisasi dari tarnya itu sama, sehingga bisa dievaluasi baik. Kemudian ada juga program lainnya seperti bantuan subsidi upah atau subsidi gaji begitu bagi guru honorer dan juga tenaga pendidikan non PNS. Setidaknya dana yang diberikan sebesar 1,8 juta rupiah kepada masing-masing penerima. Ini sudah cukup membantu kah, Prof, di tengah pandemi ini? Ya relatif sih Bu, kalau menurut saya, kalau ini average untuk guru-guru yang ada tinggal di daerah, saya kira mungkin cukup. Itu kan kita beda sih. Tapi untuk guru-guru ini yang ada di daerah perkotaan kan masalahnya kan biaya hidup ini beda gitu ya, itu yang kita syukurilah itu. Tapi ini kan baru itu guru honorer yang yang non PNS di sekolah negeri. Yang perlu juga dicatat adalah guru-guru honorer yang bukan honorer sebutnya, guru-guru di sekolah swasta yang memang kondisinya swasta ini orientasinya dalam rangka melayani bangsa, membantu pemerintah, tidak profit oriented. Saya kira banyak itu sekolah swasta yang sebetulnya penghasilan gurunya itu ya seperti guru honorer lah, mungkin hanya 200.000, 300.000 per bulan. Ya, maaf saya sebut misalnya sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh PGRI, oleh Taman Siswa, oleh Ma'arif Nahdlatul Ulama, itu kan memang sekolah-sekolah ini berdiri sejak awal memang tujuannya untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah yang tidak tertampung, menciptakan aset pendidikan. Sehingga orientasinya kadang-kadang mereka hanya mengandalkan dana bos semata dan tidak memungut dana lain dari orang tua. Ini yang saya kira juga perlu diperhatikan. Ya, kami ucapkan terima kasih dari PGRI tadi untuk guru-guru yang di sekolah negeri honorer, tapi ada juga ini guru-guru di swasta yang sekolah swastanya itu tidak memungut dana dari masyarakat. Karena memang di swasta ini memang harus dipilah sih, ada sekolah-sekolah swasta yang memungut dari masyarakat gitu kan. Ya kita nggak sebut nama sekolah, tapi ada juga yang betul-betul kan ingin melayani. Jadi dana pendidikan itu betul-betul hanya mengandalkan dari dana. Nah yang lain barangkali Bu Petris, justru dalam kesempatan ini saya untuk guru saya kira iya. Tapi untuk pendidikan secara lebih jauh, kami sedang menunggu sebetulnya bagaimana program-program pemerintah ini di Kemendikbud khususnya dalam rangka menangani learning loss ini. Jadi recovery-nya itu yang kita tunggu program-programnya. Selain tadi kalau guru belajar, itu kan sesuatu yang dalam kondisi normal itu seperti itu. Tapi maksud saya program-program dalam rangka mengatasi learning loss ini. Atau program learning recovery-nya lah. Oke. Prof, jadi inovasi yang seperti apa nih kira-kira yang paling dibutuhkan untuk menjawab tantangan learning loss ini? Ini yang pertama kan tadi saya kira kalau ada dari pemerintah kan kita ingin menunggu kira-kira program-programnya apa. Yang pertama barangkali ya program-programnya adalah yang pertama kalau kami dari PGRI perhatikan dulu tadi kondisi guru. Dalam hal ini maaf bukan untuk kesejahteraan, artinya
guru-guru yang saya sebutkan tadi, baik di sekolah negeri sudah ada tunjangan dari bantuan upah 1,8, tapi ada guru-guru di sekolah-sekolah swasta yang kecil, yang betul-betul motivasi dari yayasan juga hanya untuk rangka mengabdi untuk kepentingan bangsa, membantu pemerintah, ini juga diperhatikan. Karena kalau tanpa ini diperhatikan, kondisi guru kan jadi lebih terpuruk. Di era pandemi seperti ini, dia juga harus memikiri misalnya hidupnya. Itu yang pertama barangkali. Jadi saya sudah setuju dengan sangat mendukung dengan program bantuan ini, tapi mungkin ini diluaskan juga untuk guru-guru di sekolah swasta yang kecil. Yang kedua, mungkin kami berharap ada dari pemerintah ini juga ya terjun ke lapangan, dan ini artinya bantuan itu dilihat. Jadi bantuan ini keseluruhan, pemerintah ini kan direktorat maupun dinas pendidikan ini kan dinas pendidikan keseluruhan, tidak hanya sekolah negeri, tapi sekolah swasta juga diperhatikan, terutama yang kecil. Sehingga dalam rangka pemenuhan sarana untuk protokol kesehatan itu betul-betul masing-masing dinas pendidikan di daerah itu melihat kondisi, dan bantuannya saya kira harus proporsional. Dan karena bantuan BOS yang disampaikan selama ini dihitung berdasarkan peserta didik dan itu bisa digunakan untuk prokes, saya kira ini sangat tidak membantu. Kenapa? Karena untuk sekolah-sekolah kecil dana BOS kan kecil. Beda dengan siswa ya, ada sekolah yang memang dana BOS-nya besar, misalnya sekolah. Dan ini tidak dibedakan antara sekolah negeri dan swasta kan gitu. Sekolah-sekolah yang hanya punya 100 siswa kan hanya 100 kali sekian. Beda dengan misalnya sekolah yang punya 2.000 siswa, dia dapatkan dana BOS 2.000 kali sekian misalnya kan gitu. Sehingga dalam rangka upaya pemenuhan sarana prasarana prokes ini, maksud saya ada program-program dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah ini yang memang harus dilihat kondisi sekolah masing-masing supaya proses pembelajaran bisa efektif. Dan kami berharap nanti PTM tidak hanya 2 jam, tapi harus bisa ditingkatkan lagi pertemuannya gitu kan. Sehingga katakanlah kalau 50%-nya oke, tapi mungkin waktu durasinya ditambah lagi supaya efektivitas belajar bisa meningkat. Oke, artinya ada beberapa poin yang saya catat. Pertama terkait dengan kondisi guru begitu yang harus diperhatikan. Kemudian juga pemerintah diharapkan untuk terjun langsung ke lapangan melihat kondisinya seperti apa. Bantuan operasionalnya juga harus proporsional begitu dan benar-benar tepat sasaran dan tahu begitu apa sebetulnya yang diperlukan oleh sekolah itu masing-masing. Prof, kemudian berbicara soal tantangan ini untuk merangkum perbincangan kita siang hari ini. Berbicara soal tantangan selain tadi learning loss yang akan dihadapi nantinya. Apa kira-kira yang paling bisa dikatakan tantangan terbesar yang akan dihadapi nantinya di dalam dunia pendidikan kita? Yang dalam dunia pendidikan kita adalah ya sebetulnya yang paling utama tadi learning loss itu sebetulnya. Learning loss ini kan yang menyebabkan nanti masyarakat kita dalam generasi tertentu kekurangan pengetahuan, kekurangan keterampilan. Jadi mereka betul-betul loss pengetahuan, loss keterampilan. Jadi kembali ke orang-orang yang tidak punya skill dalam menghadapi hidup dan sebagainya. Ini yang paling bahaya saya kira itu. Itu kan itu. Padahal untuk hidup ke depan dengan era perkembangan ilmu pengetahuan teknologi mestinya kan masyarakat bangsa ini jangan sampai kehilangan pengetahuan, kehilangan keterampilan. Gitu. Jangan sampai ada penurunan kualitas akademik lah. Itu yang utama. Karena dampak dari itu semua ya nanti pada kemajuan bangsa dengan sendirinya. Jadi kalau itu yang ada, nanti kita jangan sampailah kita tidak berharap kembali ke masa-masa orang jahiliyah atau orang-orang yang tidak berpendidikan. Kan nanti kalau misalnya masalah lain kan kita belajar di sejarah, orang-orang yang tidak berpendidikan kan lebih mengandalkan otot nanti ketimbang otak gitu kan, gitu ada persoalan-persoalan. Itu kan itu yang diantisipasi ke depannya, itu kan gitu yang dikhawatirkan gitu kan. Itu dampak dari learning loss nanti kalau sampai terjadi gitu. Maka ini harus diantisipasi sampai terjadi. Nah, sehingga masyarakat yang beradab ini harus kita pelihara. Jadi jangan sampai kita kembali menjadi masyarakat yang tidak beradab. Dampak dari misalnya learning loss, tidak berpengetahuan, karena ada yang kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, misalnya kebutuhan perut. Nah, misalkan gitu. Sekarang aja saat ini misalnya kenapa ada kenakalan-kenakalan, ada kejahatan-kejahatan, ini kan persoalan karena tuntutan dari kebutuhan perut dan tidak diimbangi dengan tadi pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Itu dampak.
Oke, artinya roadmap-nya harus jelas juga ya untuk menjawab tantangan learning loss ini. Jangan sampai kemudian ke depan kita sendiri yang kewalahan karena memang tidak jelas begitu sebetulnya arah kita mau kemana. Semoga pendidikan kita, Prof, tetap berjalan maksimal ya di tengah pandemi COVID-19 ini, dan juga program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah juga berjalan dengan baik dan juga dibarengi atau ditambah dengan program-program yang dapat mendukung agar bisa menjawab tantangan-tantangan tadi. Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Linestock. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Salam sehat, Prof. Selamat sehat, makasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang.